Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitabata lil qira'ah wal qira'ah lil ilmiyah wal ilmiyah lil ammah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah Masjid Al-Fatih yang saya sayangi karena Allah, jemaah Majelis Taklim Al-Fatih yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sebelum kajian kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampaknya merah putih hari ini ya. Okey, habis ni mau lomba kah? Lomba apa kah? Makan kerupuk. Siap. Okey, sama tahun lalu kita juga di sini ya. Setelah pengajian ibu-ibunya lomba ya. Oke, Masya Allah. Semoga berbahagia ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang apa efek samping dari perbuatan dosa. Tahu dosa? Dosa itu kemaksiatan. Jadi maksiat atau dosa itu ada efek sampingnya. Dosa itu bisa kita rasakan di dunia, keburukannya, dan bisa kita rasakan di akhirat. Orang banyak salah paham. Katanya dosa itu cuma dibalas di akhirat. Padahal dosa itu bisa dibalas di dunia. Maka kita akan bahas ini semuanya. Sebelum saya sampaikan, saya ingatkan kepada kita semua ibu-ibu, hidup ini sudah capek, betul? Kenapa saya bilang capek? Bukan saya yang bilang. Ada dalil. Apa kata dalil? Laqad khalaqanal insana fi kabad. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan capek. Jadi kalau ibu rasa capek, bukan ibu doang yang capek. Rasulullah dulu juga capek. Bahkan di Taif ada tempat Rasulullah beristirahat. Di Jordan ada tempat Rasulullah berteduh kalau berdagang. Kemudian dari zaman Nabi Adam, orang capek sampai sekarang. Semua capek. Para nabi capek. Para malaikat capek. Para profesor capek. Makanya waktu Rasulullah jalan ke Taif, Rasulullah bersandar di sebuah kursi, kemudian dia meletakkan lututnya di kursi, masih ada jejaknya. Itu bukti bahwa Rasulullah itu capek.
Ketika Rasulullah berdakwah di Jordan, berdagang di Jordan, ada bukti pohon bakawi, Rasulullah istirahat berteduh di situ, bukti bahwa Rasulullah capek. Kalau ibu tidak mau capek, lebih parah daripada Rasulullah. Rasulullah aja capek, ya kan? Maka kalau kita ada rasa hidup ini lelah, letih, capek, maka itu adalah hal yang biasa. Nah, coba kita bahas kenapa kita harus terhindar dari dosa. Bahwa dalam dunia ini hidup capek, meninggal apakah pasti masuk surga? Belum tentu. Mati dulu, sakit dulu, sakaratul maut. Saya sering sampaikan, sakaratul maut kalau mau masuk surga harus meninggal dulu. Tidak bisa kita langsung ke surga, meninggal dulu. Sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Banyak riwayat yang menjelaskannya. Khadijah pernah mengatakan bagaikan dimasukkan duri ke dalam tubuh dan dicabut dengan pelan. Sahabat pernah mengatakan sakitnya sakaratul maut itu ibarat ditusuk dengan 70 kali tusukan. Ada yang mengatakan bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Sakaratul maut itu sakit. Makanya supaya terhindar dari sakaratul maut, kita doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Coba Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu harus berdoa biar udahlah hidup sakit, capek, meninggal pun sakit. Nah, apakah langsung masuk surga? Tidak. Kita disiksa dulu di alam kubur kita, dan siksa kubur itu nyata. Makanya kalau kita berdoa, doakan terhindar dari azab kubur. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Mati sakit, azab kubur sakit. Ibu harus hafal 2 doa itu. Doa menghadapi sakaratul maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Harus hafal doa azab kubur, terhindar dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Lalu apakah langsung masuk surga? Belum, Bu. Kita akan dibangkitkan dulu di padang mahsyar. Disitulah dosa-dosa kita akan dihisap. Kita akan cari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita jelek-jelekin dia, orang-orang yang kita sakiti hatinya, orang-orang suami-suami yang kita lawan dia, anak-anak yang kita sering cubit dia. Kita akan saling menuntut di hari akhirat di padang mahsyar. Itu saat menuntut, matahari sejengkal di atas kepala. Kita tak pakai baju mencarinya. Pertanyaannya kayak mana mencari kawan di padang mahsyar? Mencari kawan di pasar kaget aja pening bala kita. Apakah langsung masuk surga? Jadi kita ini sayang-sayangan di dunia, Bu. Ibu sayang-sayangan, Ustaz Janela, I love you, itu di dunia aja. Nanti kalau apa yang saya sampaikan ini salah, maka ibu tetap akan menuntut saya dan akan menuntut kesalahan amal itu dengan saya. Itu di padang mahsyar, Bu. Apakah masuk surga setelah kita saling tuntut menuntut? Tidak, Bu. Kita lewat jembatan Siratal Mustaqim dulu. Makanya ada doa supaya mudah lewat Siratal Mustaqim. Apa doanya? Ihdinas Siratal Mustaqim. Ihdinas Siratal Mustaqim, ya. Nah, ihdinas Siratal Mustaqim, ya, tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, makanya hidup ini sudah capek, meninggal capek, azab kubur sakit, padang mahsyar pedih, Siratal Mustaqim belum tentu masuk surga. Maka udah agaknya kita perlu menghilangkan yang namanya dosa. Makanya intinya amal ini adalah gimana ceritanya ibadah kita perbanyak, kesalahan kita perkecil. Kan gitu aja inti hidup nih kan. Kesalahan kita perkecil, yang udah lewat kita bertaubat, ke depan kita kumpulkan amal biar kita masuk surga. Tapi masih ada orang-orang yang melakukan dosa. Dosa itu punya efek samping di dunia. Selain dia dapat dosa di akhirat, dia kena siksa karena dosanya, dia masuk neraka karena dosanya, dia kemudian disiksa kubur karena dosanya, tapi dia juga bisa dapat efek buruk dari dosa di dunia. Apa efek buruk dari melakukan dosa di dunia? Kita mulai. Yang pertama, orang yang suka berdosa. Berdosa itu apa? Pokoknya segala yang melanggar syariat itu dosa. Tak sholat dosa, tak puasa dosa, ngomongin orang dosa,
buka aurat dosa, melawan suami dosa, ya kan? Marah-marah tak pada tempatnya dosa, ya, gosipin orang dosa, fitnah orang dosa. Kalau udahlah kita tinggalkan sholat, puasa nggak kita ganti-ganti, zakat nggak kita bayar-bayar, ngomongin orang terasa enak, fitnah orang terasa seru, atau kita ngadu domba, atau melawan suami serasa paling hebat, atau misalnya gosipkan teman serasa paling mantap, itu dosa. Itu dosa-dosa semua itu tidak hanya akan dibayar di akhirat, tapi dibayar cash di dunia. Apa yang akan kita tanggung kalau kita melakukan yang tadi? Yang pertama, kalau kita melakukan dosa, maka yang pertama, doa-doa kita sulit diijabah. Udah tunggang-tunggi berdoa, sulit doa kita itu dijawab kalau kita melakukan dosa. Maka penghambat antara kita dengan doa kita, makanya adalah penghambatnya adalah dosa. Nah, tetapi Allah pernah berjanji memang, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Doa kepadaku akan aku jawab. "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibuli wa liyu'minu bi." Katakan kalau hambaku bertanya kepadamu, katakan aku dekat. Kalau berdoa akan Allah kabulkan. Allah malu mengabulkan doa orang-orang yang tidak doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Tapi ada faktor penghambat doa, yaitu adalah yang tadi saya sebutkan kalau kita melakukan dosa. Enggak gitu Ustazah, enggak gitu konsepnya. Banyak kau Ustazah orang yang berdosa, orang yang tak sholat, tak puasa, tak ibadah, tapi lancar juga rezekinya. Kalau dia berdoa dikabulkan juga, gitu kan? Nggak ada itu saja. Kalau dosa bisa menjadi penghambat doa. Ada kok tetanggi saya, kayak gitu ya. Nah, ada kok tetangga saya semuanya itu tak sholat, tak puasa, tak ibadah, dosa dia, tapi doanya tetap dikabulkan kok, gitu ya. Nah, itu beda babnya. Itu babnya adalah bab istidroj. Apa namanya? Istidroj. Apa namanya? Istidroj. Itu babnya beda lagi. Ada orang-orang yang istidroj. Istidroj itu adalah orang-orang yang tak sholat, tak puasa, tak nutup aurat, tak bayar zakat 2,5% tiap bulan, tapi rezekinya lancar, uangnya banyak. Itu babnya istidroj. Allah biarkan dia diberikan nikmat yang banyak. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak sholat, ini nikmat. Allah kasih nikmat terus, tapi cuman sementara. Mungkin agak lama sih, 5 tahun, 10 tahun, tapi lama-lama akan Allah turunkan musibah. Ujung-ujungnya PHK mendadak, rumah terbakar mendadak, bangkrut mendadak, masuk penjara mendadak, dan seterusnya. Nah, itulah istidroj. Maka maaf, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita jangan iri dengan orang yang seperti itu. Karena orang itu sedang dicuekin oleh Allah, sampai akhirnya nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Makanya banyakkan kisah orang-orang yang terlalu banyak makan warisan. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lama-lama dia akan datang musibah. Entah rumahnya terbakar, entah anaknya 7-7-nya nggak ada yang kerja satupun. Padahal dulu warisan dia makan sendiri, kakak-kakaknya tidak dibagi. Akan ada masanya. Pernah kan kita mendengar orang-orang yang senantiasa tidak sholat, tidak puasa, tahu-tahu dia mapan, bisnis kaya raya, tahu-tahu terjerat masuk penjara, itu musibah. Artinya apa? Istidroj itu adalah Allah akan berikan musibah. Jadi itu bukan masuk bab kita. Bab kita saat ini adalah kalau kita melakukan dosa, maka doa kita susah diijabah. Oh, berarti doa saya ini patutlah saja nggak dijawab karena saya berbuat dosa. Patutlah doa saya nggak dijawab. Belum tentu juga. Karena Allah akan mengabulkan doa kita itu dalam 3 bentuk. Nah, ini pula dia. Jadi Allah akan mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah kabulkan langsung sekarang. Langsung. Ya Allah ya Tuhan, saya itu ya Allah pengen kali tas baru ya Allah. Tahu-tahu suaminya pulang bawa bonus bisa beli tas baru, langsung Allah kabulkan. Itu ada.
Atau yang kedua, Allah bisa kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah, saya pengen tas baru, tahu-tahu tasnya enggak juga baru-baru, tahu-tahu rezeki enggak lancar-lancar. Suami yang tadinya sakit Allah sembuhkan, anak yang tadinya maksiat Allah taatkan, hutang yang tadinya banyak Allah lunaskan, kawan yang tadinya berkhianat Allah taubatkan, Allah ganti bentuknya. Jadi seakan-akan doa kita itu tidak dijawab, padahal Allah jawab. Hanya saja diganti bentuknya dalam bentuk yang lain. Dan kita nggak tahu nikmat ibadah yang kita rasakan saat ini karena doa kita yang mana, kita nggak tahu. Hadir dalam Al-Fatih dengan bahagia ini tidak mudah. Hadir majelis taklim itu nggak mudah, Bu. Emangnya mudah? Tak semua orang suka ceramah-ceramah. Tak semua orang suka diceramahi. Kadang-kadang nggak semua orang suka dengan tausiah-tausiah. Ada orang yang ditausiah malah dia mentausiahi ustadznya pula, ya kan? Oh, dia tausiah, dia ustadznya pula ditausiahnya. Dia tak suka dinasehati, iya kan? Maka nikmat untuk bisa mendatangkan, untuk bisa nikmat hadir dalam pengajian ini karena doa yang mana kita tidak tahu, Bu. Jadi kalau ibu hadir dalam pengajian, ibu senang pengajian, ibu senang majelis taklim, syukurilah itu. Tidak semua orang bisa merasakan nikmat itu. Banyak orang yang ketika mendengarkan Masya Allah, oh terbakar aku tadi, ya kan? Dia tidak bisa merasakan indahnya iman. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu suka ikut pengajian online, offline, berbahagialah. Karena kenapa? Karena itu adalah anugerah yang terbesar dari Allah. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Allah akan ganti doa kita di waktu yang lain dalam bentuk yang berbeda. Dan yang ketiga, bisa jadi Allah akan balas doa kita di yaumil akhir, di hari akhirat. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita ulang. Yang menyebabkan dosa, akibat dari dosa adalah terhijabnya doa. Tapi kalau ada orang-orang yang doanya diijabah, padahal dia nggak sholat, itu berarti dia istidraj. Oke? Nah, doa kita gimana? Apakah nggak diijabah? Belum tentu. Karena Allah tetap kabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Sekarang, di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda, atau di yaumil akhir. Oke? Kita hindarkan dosa supaya kita terhindar dari dikabulkan doa. Tidak terhindar dari susahnya terkabulkan doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada efek samping dari dosa. Dosa kalau nggak sholat, melawan suami, gosipin orang, fitnah orang, gitu ya. Dosa untuk buka aurat, dosa tak bayar zakat, tak mengganti puasa. Maka orang-orang yang berdosa seperti itu, dia akan mendapatkan efek samping yang kedua. Apa efek samping yang kedua? Hatinya akan menjadi resah. Jadi izin kalau ada di antara kita nih resah terus, was-was terus. Nel, aku resah. Kenapa resah? Nggak tahu dah. Risau-risau aja nyo. Kenapa kamu resah? Nggak tahu aku doh. Pokoknya resah aja nyo. Kalau bahasa kitanya gegana, gelisah, galau, merana. Itu kalau ibu coba tengok. Kalau resah ibu tuh ada sebab. Contoh, ibu resah karena punya salah sama orang. Itu aman, Bu, nggak apa-apa. Tinggal kita minta maaf. Resah karena apa? Resah karena anak kita keluar malam. Itu oke, kita takut dia kenapa-napa. Resah karena suami nggak pulang-pulang di jam yang sama. Resah, itu nggak apa-apa, gitu ya. Nah, yang repotnya itu adalah kenapa kamu resah? Nggak tahu dah. Risau-risau aja nya. Nah itu hati-hati. Saya sudah sering bilang kepada jemaah bahwa kita ini ingin hidup tenang. Ketenangan itu harus dicapai dengan berkah. Kita tak usah bahagia, yang penting tenang. Apa beda happy dengan bahagia? Happy itu hore gitu, itu happy, bahagia. Tapi kalau tenang itu datang dari dalam hati. Makanya happy adalah bahagia. Comfort adalah ketenangan dan berkah. Dalam bahasa Inggris namanya comfort zone, nyaman, tenang. Tenang yang kita cari. Orang yang hidupnya tenang, ini adalah orang yang sedikit dosa. Nah, bahagia itu bisa nggak? Banyak orang berdosa bahagia. Bahagia bisa.
Ibu na'udzubillah, ndak usah sholat, ndak usah puasa, yang penting uangnya banyak karena istidroj. Ibu lagi resah, pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan ke Eropa Utara, jalan-jalan ke Mesir, berfoto-foto di Ulu Kaso. Iya kan? Pergi ibu jalan-jalan, foto-foto di Harau. Bahagia ibu. Tapi nyampe rumah, kalau hati nggak berkah, ibu akan galau lagi. Suntuk aku Suntuk cemana? Jalan-jalan yuk. Risau aja aku nih Pergilah jalan-jalan kemana? Pergi jalan-jalan ke Korea, berfoto-foto, kepala bawah, kaki atas. Bahagia bu. Ya tangan terbuka-buka, berfoto, siap dari atas bawah. Tukang fotonya kasihan saya nengok ya. Iya kan? Kadang-kadang ada tukang foto, dia pula yang macam berfoto, ya kan? Jadi ini bahagia. Tapi kalau namanya hati tak tenang, nyampe Indonesia risau lagi. Karena kebahagiaan itu sementara. Sementara ketenangan itu dalam hati. Orang yang ramai dia tenang, sendiri dia tenang. Nah itu yang kita cari. Saya udah sering tanya dengan ibu-ibu usia 50-an, 70-an, 80-an. Apa yang susah dicari dalam dunia ini? Yang paling susah dicari adalah ketenangan. Bahkan orang yang mapan pun belum tentu tenang. Iya kan? Nah itulah dia. Jadi ibu-ibu, kalau kita banyak dosa, ya saya dan kita semuanya, salah satu yang menyebabkan efek samping dari dosa yang kita rasakan di dunia, hati tak tenang, risau terus, tidak jelas. Yang lalu dirisaukan, yang ke depan dirisaukan juga, yang sekarang pun dirisaukan. Udah lewat, risau juga. Tadi kenapa ya Bu Ketua, Bu Evi itu mukanya sama aku kayak gitu ya? Ada salah ndak aku ya? Kenapa ya? Padahal indah dong mak. Perasaan, risau terus. Ya takut miskin, takut kayak mana ya kalau nanti anakku nggak kerja, kayak mana ya kalau nanti aku nggak kerja. Masa depan itu bukan untuk difikirkan, masa depan itu untuk direncanakan, dipersiapkan, bukan untuk ditakutkan. Risau terus, gelisah terus, hati-hati. Ibu-ibu perbanyak istighfar, kurangi dosa supaya kita tidak terjebak dalam kegelisahan. Paham? Satu apa tadi? Tak dikabulkan doa, susah. Yang kedua, gelisah. Hati kita nih gelisah karena dosa. Ya, hati gelisah karena dosa. Maka kalau ada ibu gelisah, apa doanya? Pajak istighfar dulu, istighfar, baru baca Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Tinggal dikoreksi, saya ngapain ya? Saya dosa apa ya? Saya sholat subuh telat. Aduh, gimana ya biar nggak telat lagi? Saya majelis taklim masih suka bolong-bolong. Gimana ya caranya? Saya mau sedekah masih susah. Ya gimana ya caranya? Ya, sedekah itu untuk siapa? Untuk kita kan? Sedekah itu untuk kita, oke? Nah, kita sedekah untuk masjid untuk kita. Kita sedekah misalnya ada pengajian iuran, itu kan untuk kita. Iya kan? Misalnya kita ada sedekah bayar anak sekolah, itu kan untuk kita. Maka gimana ya kalau hati saya ini tidak ikhlas, susah. Ya artinya apa? Kalau kita melakukan dosa, maka perbanyaklah istighfar supaya hati kita ini lebih tenang. Ini nampaknya depan saya ini masih wajah galau 20%, ya kan? Nah, jadi perbanyaklah istighfar supaya apa? Supaya kita jauh lebih tenang. Ketenangan itu dicari, Bu. Orang yang hidupnya tenang, wah mantap, Bu. Ya, ini hidup tuh tenang, lebih oke. Oke? Yang ketiga adalah kalau kita melakukan dosa di dunia, kita bisa rasakan di dunia, kita bisa rasakan di akhirat juga. Apa itu? Yang pertama doa nggak diijabah, yang kedua hati tidak tenang atau gelisah, yang ketiga urusan menjadi begitu sulit. Ngurus apa-apa susah, ngurus KTP susah, ngurus kakak susah. Buku mau umroh hilang surat nikah, iya kan? Mau umroh hilang paspor, udah paspor nggak hilang, tapi harus diperpanjang. Paspor hilang, namanya salah, susah semua. Nah ini susah aja hidup kita ini. Itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Masukkan anak sekolah susah, masuk kerja anak susah, dipersulit hidup kita karena kita melakukan dosa. Lah, balik lagi kepada yang tadi. Enggak juga ustazah. Ada kok orang yang enggak sholat, banyak melakukan dosa, tapi karena pakai orang dalam, ordal, maka dia lancar semua urusannya ustazah.
balik lagi, yang tadi Allah cuekin, Allah biarkan. Tapi kalau orang berdosa yang akan saya sebutkan ini, Allah tegur supaya dia kembali kepada Allah. Dipersulit urusannya karena dosanya, biar dia bertaubat. Itu loh maksudnya. Dipersulit hidupnya karena dosanya supaya dia bertaubat. Ustazah, iya, kok ada orang yang tenang-tenang aja, ada orang yang suka ibadah, tetapi kok dia yang tidak ibadah melakukan dosa, tapi kok dia tenang? Itu istidraj. Sengaja Allah memberikan jerah di dunia biar kita hijrah kembali ke jalan yang benar. Oke, susah aja urusan. Oh, enggak kok Ustazah, itu ada orang kok gampang urusannya. Gampang urusannya padahal dia sedang melakukan dosa. Itu istidraj. Jadi Allah sulitkan urusan kita biar kita bertaubat kepadanya, bentang sejadah tengah malam meminta kepadanya. Tapi kalau udah selesai urusan, tetap bentang sejadah. Jangan pas lagi susah bentang sejadah, setelah susah hilang sejadah. Iya kan? Pas lagi rajin, lagi susah, kita bisa baca Quran, pas udah senang hilang Qurannya. Nah itu na'udzubillah. Jadi kalau ada di antara kita merasa bahwa susah kita untuk dikabulkan doa, hati selalu gelisah, susah urusan, na'udzubillah, bisa jadi karena dosa. Tak usah tunjuk orang, tunjuk kita. Jangan nanti setelah pengajian ibu tunjuk kawan ibu yang lagi susah. Woi susah aku ngurus KTP, ngantri, terus aku balik, rupanya pas balik udah terlewat namaku. Kau banyak dosa tuh. Jangan. Ya, banyak dosa tuh. Bisa jadi itu ujian juga buat dia karena dia taat. Iya kan? Oke. Jadi kalau kita banyak dosa itu teguran dari Allah. Kalau kita taat, susah juga, itu ujian. Ujian itu datang dari Allah ya. Ujian itu bukan karena perilaku kita ya. Kadang-kadang saya tadi baca DM ya. Ustazah, saya punya banyak ujian dari Allah. Apa ujiannya? Saya banyak utang, banyak minjam uang. Itu bukan ujian, itu kita yang buat. Beda bu. Masa ujian dengan kita yang buat aja, kita masih rancu bedanya. Ustazah, saya masih diuji. Dengan apa? Dengan utang. Itu bukan ujian. Utang itu kita yang buat. Kita buat soal sendiri untuk diri kita. Paham? Ujian itu datangnya dari Allah. Misalnya menikah kayaknya baik, tapi kok akhirnya enggak baik. Suami yang tadinya baik, kok akhirnya maksiat. Anak kok dia sakit. Jadi kalau banyak utang itu bukan ujian. Kita yang pilih. Ustazah doakan saya keluar dari ujian. Ujian apa? Ujian hutang. Itu kita pilih. Saya tetap doakan supaya keluar dari ujian. Dari hutang. Tapi kalau udah keluar jangan masuk lagi. Jangan cucukkan hidung tuh situ lagi. Oke? Jadi hutang itu bukan ujian. Hutang itu pilihan. Nah cuman seandainya orang ini sudah diuji, udah berhutang. Lalu dia bertaubat. Dia hijrah. Susah bayar hutangnya. Bisa jadi itu ujian. Tapi utang yang kita lakukan di awal itu adalah bagian dari utang, pilihan. Dia bukan ujian. Ya, jangan kita yang berbuat, Tuhan pula yang disalahkan. Kenapa Allah selalu menguji aku sehingga aku jadi orang berhutang? Nah, enggak, kayak hutang itu pilihan kita ya. Jadi dibedakan itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan dipersulit untuk hati gelisah, doa susah diijabah, hidup kita dipersulit. Oke? Kemudian yang keempat, terakhir, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa efek samping dari kita melakukan dosa? Yang keempat, kalau kita melakukan dosa, kita susah mengamalkan ilmu pengetahuan. Apalah ceramah Pak Ustadz ini masuk kiri, keluar kanan. Nggak nempel dia. Langsung aja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mau ngafal cara sujud sahwi, nggak hafal-hafal dari zaman Nabi Adam. Mau ngafal doa supaya sujud terakhir ketika mau habis sholat, tak hafal-hafal. Berpindah tempat lupa. Mau ngafal doa sujud terakhir, lalu naik ke motor lupa, tinggal doanya di meja. Susah menghafal. Nah itu salah satunya karena dosa. Suatu ketika Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki.
Imam Syafi'i itu hafalannya luar biasa. Imam Syafi'i itu lahir di jalur Gaza, belajar ke Mekah. Jalur Gaza ke Mekah itu 1.200 km. Pekanbaru Jakarta. Itu orang tuanya membawa dia usia 2 tahun jalan kaki belajar ke kota Mekah. Usia 7 tahun di kota Mekah hafal Quran 7 tahun. Usia 10 tahun dia belajar jalan kaki ke kota Madinah. Belajar dengan gurunya. Mekah Madinah dari Pekanbaru Payakumbuh jalan kaki. Imam Syafi'i pengen belajar berjalan kaki. Tidak pakai Fortuner besti, jalan kaki. Dari Mekah Madinah Pekanbaru Payakumbuh. Berjalan kaki dia belajar mencari gurunya. Iya kan, mencari gurunya. Ketika dia belajar dengan Imam Malik, dia hafal semua kitab Al-Muwatta, kitab yang dikarang oleh gurunya. Jadi isi kepala gurunya tuh dia paham. Imam Maliki itu orangnya sangat idealis. Ketika ada orang yang mau belajar sama dia, apa katanya? Kau punya apa? Kau sudah paham apa sebelum belajar? Enggak kayak Ustaz Janela Luki. Ya kan? Tak paham-paham pun dia sampaikan juga. Kalau Imam Malik tegas. Mau belajar sama saya? Apa yang kamu pahami sebelum ketemu sama saya? Kalau saya memberi syarat orang belajar sama saya kayak gitu, tak ada orang mau belajar sama saya. Kalau dulu tidak. Apa yang kau punya? Ilmumu apa sebelum belajar dengan saya? Apa kata Imam Syafi'i? Saya hafal seluruh kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu karangan Imam Malik. Isi kepalamu semuanya aku hafal ya guru. Bayangkan tuh Imam Syafi'i, mantap hafalannya. Kemudian usia 15 tahun hafal 30.000 hadis. Tapi ketika mereka tidur berduaan, Imam Malik tidur dengan Imam Syafi'i, lalu Imam Malik menguji hafalan Imam Syafi'i, terkejut Imam Malik. Sungguh hafalanmu begitu kuat. Apa kata Imam Malik? Tarkil ma'asi. Kau tinggalkan maksiat, jangan lakukan dosa, biar hafalanmu menjadi kuat. Udah sekuat itu, tetap disuruh tinggalkan maksiat. Tapi apakah Imam Syafi'i nggak pernah susah menghafal? Pernah. Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Waqi'i. Tadi gurunya Imam Malik, sekarang guru lain lagi. Karena Imam Syafi'i punya ratusan orang guru, iya kan? Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Waqi'? Ya Waqi'i, syakautu su'al ibzi. Guruku, payah kali aku menghafal pelajaran ini. Imam Syafi'i merasa susah ngapal, apalagi kita, iya kan? Apa kata gurunya? Tarkil ma'asi bi anna ilma nurun wa nurullahu la yahdi lil asi. Hei, kau tinggalkan maksiat muridku, karena ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan turun kepada orang-orang yang bermaksiat. Nauzubillah. Ilmu itu cahaya dan dia tidak akan turun kepada orang-orang yang berbuat dosa. Turun juga, tapi lama kita belajar. Makanya kurang-kurangin kita ngomongin orang. Kurang-kurangin kita bikin dosa, nyakitin hati orang, susah masuk ke sini, susah, repot kita, ya. Sementara kita masih banyak PR, masih banyak ilmu yang harus kita dapat. Maka saya tuh paling takut kalau bergaul, ada salah sikit, udahlah, saya minta maaf. Kalau ada tak penting-penting, saya tak banyak cakap. Karena kalau kita dosa, susah kita menghafal, susah kita menangkap ilmu pengetahuan. Bi anna ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan turun kepada orang-orang pelaku dosa. Makanya orang yang ngafal Quran itu di luar kepala. Orang-orang yang rajin ngafal Quran, Bu, itu cobalah Ibu bayangkan, tidak masuk akal Quran itu bisa dihafal 30 juz. Artinya nggak ngerti, mana tahu kita artinya. Artinya nggak ngerti, tafsirnya nggak ngerti, tapi bisa baca Quran. Kenapa? Karena hatinya bersih, terhindar dari dosa. Cobalah yang baca Quran itu melawan sama orang tuanya, berdusta, dia hilang hafalannya tuh. Saya sudah banyak, dan masing-masing kami ini tahu di mana dosa yang kami cepat hilang hafalan. Ada teman saya yang cepat hilang hafalannya itu kalau dia berdusta. Ada yang cepat hilang hafalannya kalau dia marah sama istrinya. Saya hilang hafalan cepat kalau ada perasaan tak senang, ada sikit aja dengan orang tua, langsung hilang. Kalau hilangnya 1 sampai 10 juz masih oke. 1 sampai 2 juz masih oke. Coba kalau hilang hafalan juznya berserak-serak. Hilang juz 1, hilang juz 17, hilang juz 20. Gimana mengulangnya coba? Itu tidak masuk akal. Kok baru dongkol sikit aja hilang ya hafalan? Tapi itulah cahaya. Al-ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Ya, ada teman saya
Yang kalau dia dongkol dengan orang tua, dia tidak hilang hafalan. Tapi kalau dia udah dusta, dia hilang hafalan. Dan masing-masing kita biasanya kenal dengan itu semuanya. Jadi kita ilmu itu nurun. Ya, ilmu itu cahaya. Coba mana masuk akal anak SD usia 10 tahun hafal 30 juz? Tak masuk akal. Tapi Allah berikan dia cahaya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, bahwa kita itu menurunkan Allah menurunkan Al-Qur'an dan kemudian Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa Allah mudahkan belajar. Tak perlu banyak-banyak kali ilmu, tak usah. Yang penting punya ilmu dapat untuk kita amalkan. Insyaallah. 4 sebab kita terefek samping dari dosa. Yang pertama adalah doa susah kabul. Kedua, hidup tak tenang. 3, dipersulit, urusan sulit terus. Apa aja mau diurus sulit. Mau kemana-mana, sulit terus. Kayak yang keempat, susah ilmu masuk. Susah ilmu masuk ya. Semoga kita terhindar dari dosa. Yang lalu biar berlalu. Kalau dosa yang lalu kita minta tolong Allah maafkan. Dan kemudian ke depan kita perbanyak pahala. Semoga Allah selamatkan kita semua. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin, amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam. ودخلنا الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Apa? Oh iya. Saja waktunya karena ada salah seorang dari anak Namanya nggak ada. hari ini berulang tahun, yaitu Yati Oscar, saudari Yati Oscar. Jadi beliau memintakan doa dari Ustazah untuk hari ini. Semoga Teman-teman, aku matikan dulu ya, teman-teman ya. Sampai ketemu ya di live berikutnya ya. Oke. kepada saudari Yati Oscar saya Oke, aku matikan dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu ya di live berikutnya ya. Aku ngurusin ini dulu, jemaahnya ada yang milad. Bentar ya. bisa. Tuh bisa turun Ustazah. Bisa. Jangan itu dong.